Heboh, Bunda Korla jadi bintang dadakan pasca viral di sosial media dan disambut gembira oleh ribuan fans beratnya di Indonesia. Di sisi lain, geger pula langkah advokat Farhad Abbas yang justru mengaku gerah dengan sikap dan pernyataan Bunda Korla. Alasannya, menurut Farhad adalah karena banyak pernyataan atau ucapan Bunda Korla yang selama ini tersebar di sosial media, di mana tampak sangat vulgar dan bertentangan dengan norma, aturan, dan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Karena itulah, Farhad mensomasi Bunda Korla 4 kali 24 jam untuk segera meminta maaf, menurunkan video-video dari sosial medianya yang mengandung ucapan atau kata-kata kotor, di mana bertentangan dengan budaya Indonesia. Lantas benarkah jika somasi Farhad tersebut tidak dipatuhi Bunda Korla, maka ia akan dilaporkan ke polisi? Seperti apa Bunda Korla menanggapi somasi dan rencana laporan polisi dari pihak Farhad Abbas? Tak hanya itu, geger pula pernyataan Nikita Mirzani yang mengaku sangat kecewa dengan sikap dan pernyataan Bunda Korla yang telah melupakan orang-orang yang telah menolongnya termasuk dirinya, di mana sebelumnya Nikita pernah menyawer Bunda Korla uang sejumlah 100 juta rupiah dan ditransfer ke rekening keponakannya di Indonesia. Baru-baru ini karena kecewa dengan sikap Bunda Korla, apalagi kabarnya juga Bunda Korla menyebut uang milik Nikita Mirzani tersebut sebagai uang haram. Nikita menyatakan dirinya siap menerima uang tersebut jika Bunda Korla mengembalikannya. Selain itu, Nikita juga membongkar sisi lain Bunda Korla yang selama ini tidak banyak diketahui publik Indonesia. Lantas, seperti apa Bunda Korla menanggapi sikap dan pernyataan Nikita Mirzani tersebut? Pada kasus berbeda dari ranah selebriti Indonesia, terkait kasus kemalingan di rumah megah Ashanty dan Anang di Bilangan Cinere, Depok, Jawa Barat yang mengakibatkan belasan tas mahal Ashanty digondol maling. Benarkah pelaku pencurian sudah diketahui Ashanty dan Anang? Benarkah Ashanty pun telah membuat laporan polisi terkait kasus pencurian tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, Bunda Korla disambut riuh rendah ribuan fans beratnya di Indonesia. Di sisi lain, geger pula langkah advokat Farhad Abbas yang justru mengaku gerah dengan sikap Bunda Korla. Alasannya menurut Farhad adalah karena banyak pernyataan atau ucapan Bunda Korla yang tersebar di sosial media, di mana tampak sangat vulgar dan bertentangan dengan norma, aturan, dan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Karena itulah, Farhad mensomasi Bunda Korla 4 kali 24 jam untuk segera meminta maaf dan menurunkan video dari sosial medianya yang mengandung ucapan atau kata-kata kotor. Somasi ini kan artinya satu proses hukum dengan berupaya menegur, mengingatkan agar orang itu menyadari dan bisa memperbaiki. Nah, kalau dia tidak bisa berargumentasi, kemudian menjelaskan bahwa perbuatan itu dilindungi oleh hukum, berarti dia akan kita serahkan proses hukumnya ke polisian. Nah, oleh karena itu kita sebagai lembaga swadaya masyarakat yang punya peran di anti korupsi, anti maksiat, kita membuat satu somasi, beri waktu 4 kali 24 jam
Ya kalau saya sih masih 7 kali 24 jam, tapi kalau LSM tertulis cuma 4 hari, siang dan malam, tanggal 24. Isinya kita menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang ketimuran, yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, yang dimana ada ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, gerakan yang dilakukan oleh Korla terhadap netizen Indonesia, yang kemudian dihadir juga di sini, yang kita anggap bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum Indonesia. Nah, kemudian kita minta kenapa itu diturunkanlah dari Instagramnya, dia minta maaf dan mulai dia untuk tidak melakukan itu lagi. Menurut saya seperti orang yang tidak normal. Harusnya diperiksa apakah ada narkoba atau apa, kemudian apakah pengaruh minuman keras, apakah memang ada kejiwaan gitu ya. Ada teman-teman yang bertujuan untuk menyelamatkan Mang Korla, jangan seperti itu. Karena mungkin dia punya tekanan batin, mungkin penderitaan psikis. Kenapa dia bekerja di Jerman hanya menjadi pelayan rumah makan? Tapi dia bisa sopan, bisa dengan terhormat dan rapi dan rajin sehingga masyarakat simpatik. Tapi kok di Indonesia kok sampai pelantat dan terang dalamnya harus kelihatan, kan kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kalimat-kalimat kata-katanya ada maaf, ada kata apa segala macam? Menurut kita inilah yang kita lawan. Pengaruh daripada tren itu jangan sampai membudaya. Harus kita lawan. Kalau tidak kita lawan, itu akan menjadi contoh buat anak-anak. Banyak orang yang meniru dan itu merupakan bentuk tata krama cacat moral yang terjadi di Indonesia akibat faktor Korla Syndrome. Tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu, gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya, gitu loh. Bergaul sama anak-anak Bunda, berteman sama anak-anak Bunda, ketemu sama anak-anak Bunda, selebriti, itu memang udah gaulan zaman dari dulu. Tapi ya sekarang ketemu lagi ya semua bahagia. Jadi nggak pernah berubah. Saya tidak pernah meminta dan mengemis. Dan saya memang nggak pernah minta untuk tolong dong bantu aku, tolong nggak. Tapi mereka menawarkan, ya memang udah rezekinya saya nggak tolak, gitu loh. Mas, salah satunya ada beberapa teman yang ini aku belikan tiket mau nggak, ya udah. Tapi saya nggak meminta. Gitu. Ya terima kasih banyak yang baik sama saya. Yang nggak suka sama saya ke laut. Farhad Abbas sangat serius dengan pernyataan somasinya. Jika somasinya tidak dipenuhi Bunda Korla, maka Farhad akan menempuh langkah hukum dengan membuat laporan polisi atas Bunda Korla. Somasi dari Farhad tetap berlaku meskipun Bunda Korla segera kembali ke Jerman lantaran ia masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Jika laporan polisi Farhad benar-benar ia lakukan, maka pasal yang menjerat Bunda Korla terbilang mengejutkan karena mengandung ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lantas seperti apa Bunda Korla menanggapi somasi dari Farhad Abbas? Benarkah Bunda Korla gentar mendengarnya hingga tidak bisa berkata-kata lagi? Apabila dia melakukan itu lagi, berarti kita akan melakukan suatu upaya melaporkan ke polisi. Undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE. Pornografi pasal 45, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 yang kontennya berisi kesusilaan norma pornografi, kan kira-kira seperti itu. Ancaman hukumannya itu bisa denda 1 miliar dan tahanan sampai 6 tahun penjara. Tahanan sampai 6 tahun penjara. Merasa apa yang dilakukan oleh Korla ini adalah cara-cara yang tidak Indonesia. Teman-teman yang awalnya mungkin berpikir apa sih begitu dia melihat konten daripada IG dan TikToknya, dia mau mengatakan oh memang ini salah, ini akan dilihat dan ditiru oleh anak-anak, oleh karena itu hajar gaspol gitu. Ya kita lihat itikat baik daripada Korla, apakah dia akan menanggapi atau tidak. Walaupun dia pulang ke Eropa nanti tetap kita akan buat laporan karena dia masih warga negara Indonesia. Tentang somasi yang dilayangkan Farhad Abbas terhadap Bunda nanggap ini gimana? Ya. Makasih ya Bun. Bun, makasih Bun.
Ya senang aja mereka suka sama Bunda, fans Bunda seluruh rakyat Indonesia. Farhad Abbas pun berpesan kepada Bunda Korla untuk bertobat dan tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, apalagi yang mengandung pornografi di sosial media. Farhad pun meminta Bunda Korla untuk secepatnya kembali ke Jerman agar tidak merusak suasana teduh masyarakat Indonesia belakangan ini dengan kegaduhan yang dibuatnya di sosial media. Jangan begitu lagi, jangan begitu lagi. Jangan kurang ajar di media sosial. Itu aksi kurang ajar, aksi pornografi. Nggak bisa. Itu harus kita lawan, kita tantang gitu. Ya kan? Kalau sampai bulan puasa di sini bisa merusak puasa kita kalau begitu. Oleh karena itu silahkan pulang, silahkan bertobat di Jerman sana. Kamu mau apa di negeri orang silahkan gitu, kita nggak peduli. Tapi kamu di Indonesia kita laporin. Dan ini telah melakukan di Indonesia, hukumnya walaupun dia pelari ke luar negeri tetap aja kita sudah melaporkan kejadian yang terjadi ketika dia di Indonesia. Kalau yang anak Bunda benar-benar pasti mereka ngedukung apa yang terbaik buat Bunda. Yang nggak suka mereka bisa aja berpura-pura ya. Geger pengacara Farhad Abbas mensomasi Bunda Korla dan terancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak memenuhi somasi yang dilayangkannya. Tak kalah geger pula pernyataan Nikita Mirzani yang menuntut Bunda Korla mengembalikan uang 100 juta rupiah yang pernah ia berikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Geger langkah Farhad Abbas mensomasi Bunda Korla. Tak kalah geger pula pernyataan Nikita Mirzani yang mengaku sangat kecewa dengan sikap dan pernyataan Bunda Korla yang telah melupakan orang-orang yang telah menolongnya termasuk dirinya. Seperti kita ketahui sebelumnya, Nikita Mirzani pernah menyawer Bunda Korla uang sejumlah 100 juta rupiah dan ditransfer ke rekening keponakannya di Indonesia. Baru-baru ini karena kecewa dengan sikap Bunda Korla, apalagi kabarnya menyebut uang milik Nikita Mirzani tersebut sebagai uang haram, Nikita menyatakan ia akan siap menerima jika Bunda Korla mengembalikan uang miliknya senilai 100 juta rupiah tersebut. Gue tidak pernah bilang dia harus panggil gue anak dia. Gue ngasih uang karena dia menghibur gue. Gue ngasih uang karena dia menerima tantangan gue. Gue nggak pernah bilang lo harus panggil gue dengan panggilan lo ke orang lain. Kan ada komennya kan udah pada di screenshot sama netizen. Bukan dari aja deh. Tidak pernah tercetus dari mulut gue. Tapi kalau dia mau membalikan uangnya, sangat gue terima. Karena jadinya pun setelah gue cari tahu, ternyata kenapa dia setiap disawer selalu bilang transfer sajalah ke rekening ini. Karena ini saudaranya dia. Nanti akan disalurkan untuk membeli Al-Quran, memberikan santunan ke yatim piatu. Ternyata tidak. Kenapa dia selalu bilang transfer ke rekening Indonesia? Karena dia mau menghilangkan pajak di Jerman supaya tidak terdetek. Tapi tetap dia mau menerima uang dari manapun, karena dia punya resident card di Jerman, dia harus melaporkan 1 sen yang dia dapat ke pemerintahan pajak di Jerman. Dia memang minta ketemu kok, dia minta ketemu 4 mata, tapi gue nggak mau. Gue paling benci sama orang yang lupa daratan, lupa diri. Semua orang yang pernah menolong dia gara-gara dia viral di akun-akun netizen Indonesia, dia lupakan, dia blok semua teman-teman seperjuangannya. Masalah nggak dengan Niki ngomong seperti itu, Bunda? Nikita Mirzani juga anak gue, dia maunya damai. Menanggapi dikit soal Nikita Mirzani, katanya kok Bunda sekarang mau sih disuruh. Nggak tahu, ini no comment lah ya. Begitu, Nggak, Bunda. ini nggak endorse, memang ini Bunda sama Ivan udah kenal lama. Memang kalau endorse Bunda pernah bilang, Bunda akan terima endorsan tetapi memilih siapa yang pernah nyumbang Bunda, siapa yang pernah Bunda tahu orang yang benar-benar. Kalau yang nggak kenal Bunda nggak mau, gitu aja. Dan Ivan itu memang teman lama yang memang dari zaman Olga. Jadi Ivan juga pernah ngebantu Bunda, ngenolong Bunda, meniatkan untuk Bunda main komedi.
Di situ Bunda menghargai kebaikan dan sampai akhirnya sama Maharani ke Jerman hanya untuk Bunda. Siapapun boleh ke Jerman, tapi mereka yang pertama datang. Ivan sama Nikita Mirzani adalah sama-sama anak Bunda, sama-sama berbuat baik, pernah melakukan hal yang baik. Kita juga pernah saling ribut, sudah saling memaafkan. Kalau masalah mereka, saya nggak ikut campur. Tapi saya berharap Ivan sama Nikita Mirzani sama-sama bisa mengeruk rezeki dengan cara-cara yang baik. Ivan juga orang yang slow, ramah. Nikita Mirzani dengan kecetusan dia, kepintaran dia dalam untuk mengerti hal yang dia tahu. Nah itu, jadi buat Bunda kalau bisa mereka damai aja, udah jangan ribut-ribut ya, terjampak dua-duanya. Tak hanya kecewa dengan sikap dan pernyataan Bunda Korla, Nikita Mirzani bahkan membongkar sisi lain Bunda Korla. Menurut Nikita, Bunda Korla bekerja di restoran cepat saji di Jerman bukan atas kemauannya, melainkan diminta pemerintah Jerman sebagai kompensasi karena Bunda Korla tidak mampu membayar pajak selama tinggal di Jerman. Rumah yang ditempatinya saat ini pun bukan rumah miliknya, melainkan rumah orang Indonesia yang memilih kembali ke tanah air. Nikita juga mengungkap mengapa Bunda Korla bisa menetap di Jerman, padahal dia hanya punya paspor Indonesia. Kalau buat gue orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan, apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini. Dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomor. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak dia, masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul, yang dia tidak membayar pajak sebesar 500.000 euro. Kalau di Indonesia ini tuh sekitar 4 miliar, itu betul. Yang itu juga yang ngebantuin dia aja sama dia maki. Dia maki, dia kata-katain, sampai suruh jilat kemaluannya, itu kan tidak boleh dong. Kenapa dia bisa kerja di makanan siap saji? Karena dari pemerintah itu memberikan dia kelonggaran untuk membayar pajak, tapi bekerja di tempat makanan saji siap saji. Ini bukan karena dia bekerja karena dia sendiri, tapi memang pemerintah Jerman yang suruh. Kalau enggak, dia masuk pengadilan. Kalau masalah pajak itu di luar negeri itu nggak kayak pajak di Indonesia. Pajak di luar negeri itu ketat banget. Lu nggak bisa bohong, isi rekening lo berapa, segala macam nggak bisa. Itu langsung kedetek. Rumah penampungan lah kita tahu ngomongnya. Rumah penampungan ini ditutup sama pemerintah semenjak COVID. Berarti dia sudah tidak ada pekerjaan, ya kan? Waktu dia punya pekerjaan di rumah ini aja, dia tidak membayar pajak. Akhirnya dia dapat surat penggeledahan rumah. Ternyata rumah itu bukan milik dia, tapi milik seseorang yang tinggal di Indonesia yang disewakan ke dia. Itu pun dia tidak membayar sewa, itu kan? Nah akhirnya pemerintah bilang di sana, ya sudah maunya bagaimana? Kalau memang mau bayar pajak, kita akan bantu dia mendapatkan pekerjaan di sana, gitu. Tapi gajinya dia itu sudah harus dipotong secara langsung untuk membayar pajak selama 3 tahun. Itu masih paspornya Indonesia. Paspornya itu Indonesia masih, dia belum warga negara Jerman, tapi dia punya green card yang akhirnya dia bisa menetap di sana. Bunda hanya orang biasa yang dicintai beberapa banyak anak-anak se-Indonesia. Ya kalau misalnya memang Bunda lagi memang pingin ada yang nawarin, Bunda ayo aku mau dong bantuin aku gini, aku kasih Bunda, ya udah terima. Bergaul sama anak-anak Bunda, berteman sama anak-anak Bunda, ketemu sama anak-anak Bunda, selebriti itu memang udah gaulan zaman dari dulu, tapi ya sekarang ketemu lagi ya semua bahagia. Jadi nggak pernah berubah. Yang berubah tuh otaknya bilang, ya terima kasih banyak yang baik sama saya. Yang nggak suka sama saya ke laut. Geger, Nikita Mirzani yang tuntut Bunda Korla mengembalikan uang 100 juta pemberiannya. Heboh pula kelanjutan kasus pencurian di rumah mewah Ashanti dan Anang menyebabkan kehilangan belasan tas branded milik Ashanti. Lantas benarkah Ashanti dan Anang telah mengetahui pelakunya dan telah membuat laporan polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya dari Sinatria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe.
Geger Nikita Mirzani yang tuntut Bunda Korla agar mengembalikan uang 100 juta pemberiannya. Yang juga heboh adalah perkembangan kasus rumah Ashanty dan Anang Hermansyah yang kemalingan hingga menyebabkan sejumlah tas brand dunianya raib di gondol maling. Terkait kasus tersebut, baik Ashanty maupun Anang mengaku sudah mengetahui terduga pelakunya dan kabarnya adalah orang terdekat mereka. Untuk memberi efek jera, Ashanty juga telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Menurut pengakuan Ashanty, tas-tas miliknya sudah dijual pelaku ke pihak ketiga dan saat ini Ashanty masih menunggu pihak ketiga tersebut mengembalikan tas miliknya. Sejauh ini, Ashanty tampak berusaha menutupi kronologis kasus pencurian yang terjadi serta menolak untuk menunjukkan identitas pelaku secara gamblang. Setali 3 uang dengan Ashanty, Anang Hermansyah pun demikian. Anang juga masih enggan untuk mengungkap nama dan identitas terduga pelaku. Gimana pun orangnya sendiri sudah ketemu belum? Sudah nemu sudah juga. Dan sudah siap mengembalikan semua pun? Ya pasti. Nah ini kita lagi menunggu, mudah-mudahan semua yang sudah dapat barangnya bisa kembalikan, karena ini kan barang curian ya. Jadi ini kita lagi prosesnya untuk itu sih. Janji. Tapi memang sudah lapor polisi belum sih dengan kejadian juga. Tapi gimana pun orang bisa ngomong dulu, belum bisa ngomong dulu sampai selesai dulu urusannya. Nanti insya Allah kalau udah selesai pasti aku ngomong ya. Janji. Tapi memang sudah lapor polisi belum sih dengan kejadian? Sudah. Terus gimana pun orangnya sendiri sudah ketemu belum? Sudah nemu orang? Sudah juga. Dan sudah siap mengembalikan semua bun? Ya pasti. Nah ini kita lagi menunggu, mudah-mudahan semua yang sudah dapat barangnya bisa kembalikan, karena ini kan barang curian ya. Jadi ini kita lagi prosesnya untuk itu sih. Ya aku nggak tahu, aku nggak punya. Ya kan bukan aku yang punya tas. Tapi udah mulai dilaporin Mas Anang atau gimana dulu? Ikutin prosesnya dulu, ntar Bunda juga akan ngasih pengumuman. Ya nanti prosesnya kan jalan. Kalau memang musibah kan pasti bisa aja terjadi. Ya namanya orang dalam harus percayalah. Kaget nggak sih gitu bahwa Kenapa orang-orang yang Ternyata pelakunya sendiri orang-orang dalam gitu Mas Anang, gimana? Tahu dari mana kamu? ada di situ. Siapa yang ngomong? Ucapan siapa? Dalam tapi yang punya akses untuk Enggak, itu jangan berspekulasi dulu. Kalau aku bilang nanti pasti ada penjelasan yang lebih rinci dan jelas. Jangan bersangka dulu. orang yang punya akses ke dalam situ dong Mas. Artinya kan barang itu kan ada di dalam. Ya, iya. Namanya juga ini kan lagi berproses, nanti kan lagi lihat prosesnya lah. Pelakunya katanya sudah mengakui ya Mas Anang ya? Kabarnya? Enggak tahu dari mana. Dari pemberitaan. Pemberitaan yang mana? Penjelasan siapa itu? Oke Mas Anang, ini Kan penjelasannya kan dari mana? Dan aku nanya penjelasannya dari mana? Udahlah, jangan dulu kalau masih berspekulasi. Belum resmi dari siapa Bunda ataupun nanti pihak berwajib yang memang sudah dilaporkan kan lebih bagus kan. Enggak, meskipun tahu apa-apaan kan mesti aku jelasin kan. Nanti lihat dulu yang resminya aja. Oke, makasih Mas Anang. Hati-hati Mas Anang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.